له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أكرمنا بالإخلاص في النية والقول والعمل. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan inayah, taufiknya sehingga kita bisa meneruskan kajian kita untuk hari ini, kajian ilmu tauhid yang kita diberikan Allah Subhanahu wa taala keadaan sehat yang sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengajian kita kemarin tentang arti syahadat yang kedua. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya kita juga harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya benar, baik yang berhubungan dengan cerita-cerita umat-umat terdahulu, ataupun tentang halal dan haram, ataupun kejadian-kejadian yang akan datang, termasuk yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah cerita-cerita tentang kejadian-kejadian yang akan datang, yaitu tentang adanya siksa kuburan, nikmat kuburan, kemudian pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir kemarin sudah kita jelaskan, kemudian hari kebangkitan, dibangkitkannya seseorang dari kuburan setelah jasad mereka itu dikembalikan, jika termasuk setelah dimakan oleh tanah. Sebagian dari mereka itu ada yang dimakan oleh tanah. Jika termasuk orang-orang yang dimakan oleh tanah. Karena ada sebagian kemarin yang tidak termakan oleh tanah. Di antaranya adalah para nabi, kemudian para orang-orang yang mati syahid, kemudian juga sebagian orang-orang yang alim, para ulama. Kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian juga ada namanya al-hasyar. Dikumpulkannya para makhluk di suatu tempat namanya mahsyar. Kemarin sudah kita jelaskan untuk diminta pertanggungjawaban. Kemarin kita sudah jelaskan. Kemudian yang termasuk kita harus yakini itu adalah al-qiyamah, hari kiamat. Hari kiamat itu kapan mulainya? Hari kiamat itu mulainya semenjak dari keluarnya manusia dari kuburannya sampai menetapnya penduduk surga di surga dan penduduk neraka di neraka. Itu namanya kiamat, atau istilah lainnya itu adalah akhirat. Begitu. Jadi awalnya itu adalah keluarnya manusia, keluarnya makhluk dari kuburan mereka sampai menetapnya penduduk surga di surga dan menetapnya penduduk neraka di neraka. Itu awalnya. Kemudian perlu diketahui bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentu benar adanya. Di antaranya adalah tentang kejadian-kejadian hari kiamat yang begitu menakutkan. Gunung-gunung semua berhamburan. Kemudian semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali nanti Gunung Uhud. Diceritakan bahwasanya Gunung Uhud itu dipindah ke surga, katanya begitu diceritakan. Jadi sampai yang namanya bumi itu sudah digantikan seperti halnya
tanah yang rata, tidak ada bukit, tidak ada pepohonan, itu terjadinya hari kiamat. Kemudian yang berikutnya itu adalah al-hisab. Al-hisab itu adalah dipertanyakannya ataupun diminta pertanggungjawaban tentang amalnya, diperlihatkannya amal-amal mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang menerima amal, yang amalnya tersebut itu berisi dengan kebaikan-kebaikan dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala kejelekan-kejelekan. Jadi ada namanya hisab. Hisab itu adalah diperlihatkannya amal setiap orang. Nah, di setiap orang itu akan diperlihatkan amal ini adalah amal yang baik, amal ini adalah amal yang jelek. Makanya kita berdoa kepada Allah, semoga amal kita meskipun ketika di dunia itu termasuk orang-orang yang sangat teledor dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menutupi kekurangan-kekurangan kita di akhirat nanti. Kemudian yang berikutnya itu adalah pahala. Jadi pahala itu adalah perkara yang menyenangkan yang akan diberikan kepada orang mukmin. Perkara yang menyenangkan yang akan diberikan kepada orang mukmin. Kemudian kalau ada namanya siksa atau azab, perkara yang tidak menyenangkan yang diberikan kepada sebagian orang muslim yang berbuat maksiat dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang yang berbuat dosa besar dan tidak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Nah, jadi itu adalah siksa dari perkara-perkara yang pada waktu itu mengenai seseorang ketika di mahsyar umpamanya, ketika itu ada namanya terik matahari ataupun dia dimasukkan neraka, karena orang yang masuk neraka itu tidak terkhususkan hanya orang kafir saja. Sebagian orang muslim yang ketika di dunia berbuat maksiat, berbuat dosa besar dan tidak sempat bertaubat dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tidak mendapatkan syafaat baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bentuk siksa dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkannya ke neraka. Tapi seperti kita jelaskan, kalau orang mukmin, yang namanya mukmin muslim itu tidak akan selamanya di neraka. Tidak akan selamanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari siksa kubur ataupun siksa di neraka jahanam. Amin amin ya rabbal alamin. Itu adalah termasuk yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, diceritakan kepada umatnya tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Kita harus mengimaninya. Kemudian ada namanya mizan. Juga wajib juga mengimani tentang adanya timbangan. Timbangan itu hampir sama dengan di dunia, yaitu ada namanya piringan, 2 piringan, kemudian ada tiang. Seperti halnya di dunia bentuknya. Cuma persisnya yang nggak tahu. Nah, yang penting di situ diceritakan dalam hadis ada 2 piringan, kemudian ada tiang, kemudian ada tiang yang menyangga 2 piringan tersebut. Itu diceritakan begitu tentang masalah timbangan. Timbangan ini nanti diperuntukkan untuk orang muslim dan orang mukmin. Artinya kalau orang muslim nanti ditimbang kebaikannya itu pada satu piringan, kejelekannya pada piringan yang lain. Kalau nanti kebaikannya itu lebih banyak daripada kejelekannya, maka dia langsung masuk surga tanpa didahului dengan hisab, tanpa didahului dengan siksaan, maksudnya tanpa didahului dengan siksaan. Kalau apa? Kalau kebaikannya itu lebih banyak daripada kejelekannya.
Kalau ini bagi orang mukmin, bagi orang mukmin. Jadi orang mukmin itu ada 3 macam pada waktu ditimbang. Ada kalanya kebaikannya itu lebih banyak daripada kejelekan. Maka bagaimana? Maka orang tersebut itu nanti akan masuk surga tanpa didahului dengan siksaan. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, orang mukmin, dari orang mukmin, kebaikan dan kejelekannya itu sama. Kebaikan dan kejelekan itu sama. Ditimbang kok sama, maka ini juga masuk surga. Langsung masuk surga tanpa didahului dengan siksaan. Cuma derajat yang kedua ini karena kebaikan dan kejelekannya itu sama, ya derajatnya itu lebih rendah daripada yang awal. Kalau yang awal itu kan kebaikannya itu lebih banyak daripada kejelekan. Kemudian yang ketiga ini, orang-orang mukmin itu kejelekannya itu lebih banyak. Dia pelaku dosa besar, lebih banyak daripada kebaikan. Maka nanti yang ketiga ini itu tahta masyiatillah. Nanti diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah taala berkehendak maka dia akan diampuni. Yang penting apa? Yang penting dia mukmin. Jadi 3 kelompok ini menceritakan tentang keadaan orang mukmin. Yang pertama adalah kebaikannya lebih banyak daripada kejelekan, maka ditimbang, ada 2 piringan kan? Piringan yang satu untuk kebaikan, piringan yang satu untuk kejelekan. Orang mukmin yang ditimbang. Yang ditimbang katanya adalah sahaiful amal ataupun buku-buku amal mereka. Ada yang mengatakan yang ditimbang itu adalah kebaikan itu sendiri yang Allah Ta'ala kuasa untuk menjadikan kebaikan itu sebagai benda. Nah, itu sebagai benda. Jadi ada yang mengatakan yang ditimbang itu adalah buku-buku amal mereka. Jadi kalau orang mukmin tersebut, lingkaran orang mukmin perlu diketahui, itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kebaikannya itu lebih banyak daripada kejelekan. Piringan yang diletakkan di situ kebaikan itu lebih banyak daripada piringan yang diletakkan di situ kejelekan. Maka orang ini langsung masuk surga tanpa diawali dengan siksa, tanpa melalui siksa. Kemudian yang kedua, antara kebaikan dan kejelekan, piringan yang diletakkan di situ kebaikan dan piringan yang diletakkan di situ kejelekan itu sama. Maka orang ini, kelompok ini juga langsung masuk surga, cuma tingkatannya lebih rendah. Katanya di situ dia harus di pagar surga dulu katanya. Pagar surga. Yang penting dia tidak melalui tidak melalui siksa dulu. Untuk yang kedua, antara kebaikan dan kejelekan itu sama. Maka dia langsung masuk surga, artinya tidak melalui siksa dulu. Derajat yang kedua ini itu lebih rendah daripada yang pertama. Karena yang pertama itu kebaikannya lebih banyak. Tapi untung dia, karena tidak melalui siksaan. Kemudian yang ketiga, orang mukmin yang ketiga, kelompok yang ketiga, itu adalah orang-orang yang kejelekannya itu lebih banyak daripada kebaikan. Piringan yang di situ diletakkan kejelekan itu lebih banyak daripada piringan yang diletakkan di situ kebaikan. Maka orang ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dia statusnya adalah mukmin, karena dia adalah statusnya adalah muslim, maka masih akan mendapatkan ampunan dari Allah. Orang ini itu kemungkinan ada 2. Jadi yang ketiga ini yang kejelekannya itu lebih banyak daripada kebaikan, itu masih dibagi 2. Yang satunya itu diampuni oleh Allah, berarti langsung masuk surga. Yang satunya itu tidak diampuni oleh Allah, berarti masuk neraka. Tapi masuk nerakanya tidak selamanya. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, meskipun kejelekannya itu banyak, masih ada kemungkinan dia itu mendapatkan ampunan dari Allah sehingga dia tidak melalui siksa yang sangat pedih yang disediakan untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita.
Berapa banyak dosa-dosa kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak setimpal dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, dan kita sering muhasabah terhadap diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan. Yang penting pertama menjaga keimanan kita. Menjaga keimanan kita. Karena orang yang diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun di dunianya itu tidak diberi kemewahan dunia, tapi diberi keimanan, mati dalam keadaan iman, itu seperti dia memiliki segala sesuatu. Tapi sebaliknya, kalau dia itu diberi kemewahan ketika di dunia, tidak diberikan iman, mati dalam keadaan naudzubillah su'ul khotimah. Semoga kita dijauhkan dari perkara ini. Dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Meskipun mewah, katanya seperti halnya dia tidak memperoleh sesuatu. Tidak diberikan apa-apa. Karena ukurannya itu adalah iman. Karena ukurannya itu adalah muslim. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Kita termasuk orang-orang yang dijadikan mengerti tentang bagaimana menjaga keimanan. Bagaimana ini tidak boleh dilakukan. Kita harus bersyukur seperti itu. Itu adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi sekali lagi, nikmat Allah itu tidak akan putus ketika di dunia saja kepada orang mukmin. Sampai ke akhirat pun Allah taala masih mengasihi orang-orang mukmin. Nyatanya ketika ditimbang kelompok yang ketiga ini, ditimbang ternyata kesalahannya, kejelekannya, keburukannya, maksiatnya itu lebih banyak daripada ketaatannya, daripada kebaikannya. Ini masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Artinya apa? Artinya dia itu langsung masuk surga, tidak melalui siksa karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun dia itu termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia masuk neraka, maka dia tidak akan selamanya. Akhir-akhirnya dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, tapi kalau dia itu mati dalam keadaan iman, dalam keadaan bukan iman maksudnya, mati dalam keadaan kufur. Ada kata-kata yang membuat dia itu keluar dari Islam. Seperti orang yang mencaci maki Allah. Mencaci maki Allah artinya mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk. Seperti mengatakan meyakini Allah taala ada di atas, ada di bawah, ada di belakang, ada di depan. Kemudian dilalui masa, kemudian bertempat. Kemudian Allah taala katanya itu besar umpamanya, tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah. Orang-orang yang mengatakan seperti ini, orang-orang yang meyakini seperti ini, kalau meninggal maka tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan dan masih mengampuni dosa-dosa selainnya. Itu kalau mati dalam keadaan itu, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini di akhirat nanti, naudzubillah, semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari keadaan-keadaan seperti ini. Orang yang seperti ini nanti di akhirat, orang yang kafir, kafir asli. Kafir asli itu maksudnya tidak pernah masuk Islam sama sekali, atau pernah masuk Islam tapi matinya dalam keadaan bukan Islam. Maka orang ini nanti akan ditimbang pada piringan satu piringan. Karena tidak ada kebaikan sama sekali. Artinya apa? Langsung neraka. Artinya apa? Berarti langsung neraka. Itu kalau orang kafir. Jadi ditimbang pada satu piringan karena kebaikannya sama sekali tidak ada. Makanya ketika di dunia orang tersebut supaya diterima amalnya, itu syarat yang pertama itu kan harus muslim. Syarat yang pertama itu harus mukmin.
Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Wa may ya'mal minas salihat, orang yang beramal kebaikan, min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, disertai dengan beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Supaya diterima amal itu adalah mukmin. Jadi orang yang bukan mukmin atau pernah mukmin tapi pernah mencaci maki Allah, belum pernah bertaubat, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang yang menyembah umpamanya, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan umpamanya, atau meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu berbentuk, merupakan benda, baik itu yang bisa dipegang oleh tangan ataupun yang tidak dipegang oleh tangan. Meyakini seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan itu, maka orang-orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah. Tidak akan diampuni oleh Allah kalau mati dalam keadaan itu. Berapa besar amalnya yang ia lakukan ketika di dunia, kebaikannya membantu fakir miskin, satu kampung, membantu orang-orang yang kesusahan pada waktu itu. Tapi hidayah Allah tidak menghampiri, tidak datang kepadanya. Dia mati, naudzubillah, mati dalam keadaan bukan Islam. Dia mati dalam keadaan bukan mukmin. Maka di akhirat nanti tidak ada kasih sayang Allah kepadanya. Tidak ada namanya rahmat Allah kepadanya. Karena apa? Karena dia mati dalam keadaan bukan mukmin, meskipun ketika di dunia dia banyak berbuat kebaikan. Meskipun ketika di dunia dia banyak berbuat kebajikan, menolong orang, membangun masjid miliaran, triliunan, akan tapi tidak disertai dengan keimanan, maka tidak akan ada artinya ketika di akhirat nanti. Dan ketika ditimbang, maka nanti hanya ditaruh pada piringan, satu piringan, yaitu kejelekan, karena memang tidak ada kebaikan sama sekali. Karena yang bisa menerima amalnya kebaikan ketika di dunia, kebajikan, ketaatan ketika di dunia hanyalah iman, hanyalah Islam yang bisa untuk mengantarkan amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beruntung menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa belajar ilmu agama. Dengan ini tahu kita bagaimana kita untuk menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Dengan ini tahu kita bagaimana kita harus melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau tidak punya uang ya, tidak punya uang, mau beli ini nggak punya, mau bayar kontrakan nggak punya, mau beli beras nggak punya, mau bayar hutang nggak punya umpamanya. Kita harus banyak bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan. Ini adalah nikmat yang paling agung. Namanya uang kan bisa dicari. Yang penting Allah tidak mencoba kita, tidak menguji kita tentang keimanan. Yang penting itu. Itu kalau orang tersebut dicoba, diuji dengan keimanan, itu adalah musibah yang paling besar. Itu adalah musibah yang paling besar. Maka kita harus bersyukur. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kafir ini baik ketika di dunia itu tidak masuk Islam sama sekali, atau dia masuk Islam tapi ada kata-kata, ada perilaku perbuatan, ada keyakinan-keyakinan yang membuat dia keluar dari Islam dan tidak pernah bertaubat dari perkara-perkara ini, itu bukan dengan istighfar, bukan dengan mengucapkan astagfirullah, saya telah mencaci maki Allah, bukan begitu, akan tapi dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini jangan jangan merasa malu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya dia seakan-akan menganggap bahwasanya apa yang ia lakukan itu tidak berbahaya bagi dia. Jangan. Kalau benar-benar dia mencaci maki Allah, meyakini Allah Ta'ala seperti benda,
meyakini Allah Ta'ala duduk, meyakini Allah Ta'ala berbentuk, meyakini Allah Ta'ala ada di suatu arah, maka orang tersebut itu jelas telah menyekutukan Allah. Maka dia keluar dari Islam, masuk Islam itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya kita alhamdulillah bisa mengerti dengan pengajian ini, kita bisa menjaga keimanan kita. Yang penting mati dalam keadaan iman. Yang penting mati dalam keadaan Islam. Kalau dia mati dalam keadaan tidak Islam, baik itu yang dia itu adalah orang kafir asli, tidak pernah masuk Islam sama sekali, atau pernah mengucapkan kata-kata keyakinan atau perbuatan dan belum pernah bertaubat sama sekali, maka di akhirat nanti tidak ada rahmat Allah kepadanya. Tidak ada, berarti kalau ditimbang hanya diletakkan pada satu piringan, yaitu kejelekan. Berarti apa? Langsung neraka jahanam selamanya. Dan itu selamanya. Karena apa? Karena dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya itu adalah an-nar, neraka. Kita juga wajib adanya neraka. Neraka itu adalah tempat siksaan. Untuk siapa? Untuk sebagian orang Muslim yang tidak diampuni oleh Allah, yang berbuat dosa besar, yang tidak diampuni oleh Allah, dan tidak mendapatkan syafaat baginda Nabi SAW. Dia mukmin, tapi dia mati dalam keadaan iman. Tapi apa? Tapi dia itu berdosa besar, berbuat dosa besar ketika di dunia. Minum khamar, kemudian berzina, kemudian mencuri. Tapi dia dalam hatinya masih meyakini bahwasanya minum khamar itu haram, minum arak itu haram, berzina itu haram, mencuri itu haram. Dia masih meyakini seperti itu. Tapi karena dia itu tidak ada inayah Allah menjaga dia daripada berbuat dosa tersebut, dia telah berbuat dosa. Untungnya dia pernah belajar ilmu tauhid. Untungnya dia itu pernah belajar ilmu akidah. Sehingga apa? Sehingga dia meskipun dia berlumuran dengan dosa besar, dia masih menjaga keimanannya. Artinya tidak ada kata-kata, tidak ada perbuatan atau keyakinan yang pernah mengeluarkan dia dari Islam. Maka orang yang seperti ini, maka nanti ada kalanya diampuni oleh Allah. Ada kalanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diampuni, masih ada kemungkinan dia mendapatkan syafaat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka dia akan masuk neraka, dan masuk nerakanya tidak selamanya. Itu orang Muslim. Itu orang Muslim. Atau neraka tersebut ditujukan kepada siapa? Kepada orang yang kafir. Diperuntukkan untuk orang yang kafir. Dan tidak ada keringanan siksa sama sekali di neraka jahanam. Ingat, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, dalam neraka jahanam itu tidak ada keringanan siksaan neraka jahanam. Tidak ada. Karena jelas Al-Quran menjelaskan wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Dan mereka orang-orang kafir yang ada di neraka jahanam, maka tidak akan ada keringanan siksa. Tidak ada keringanan siksa. Tapi perlu diketahui, memang benar yang namanya di neraka jahanam itu tingkat-tingkatan. Tingkat-tingkatan. Artinya begini, ketika seseorang tersebut itu disiksa dengan panas 1000 derajat seumpama, maka tidak akan menjadi 100, tidak akan menjadi 50 derajat. Itu diringankan, berarti itu bertolak belakang dengan Al-Quran. Tapi kalau bertingkat-tingkat, iya berbeda. Antara satu dengan yang lain beda. Meskipun itu sama-sama orang kafir. Iya benar. Tapi seringan-ringannya, diceritakan, seringan-ringannya siksaan di neraka untuk orang kafir itu, nanti bara api akan ditaruh di telapak kakinya, dengan itu otaknya akan mendidih. Dan itu selamanya. Jadi ingat,
tidak ada namanya siksa di neraka untuk orang kafir itu diringankan. Tidak ada. Wala yukhaffafu anhum min azabiha. Jelas Al-Qur'annya. Ketika ada orang mengatakan, lah di kitab itu, kitab si fulan mengatakan si fulan ini adalah orang yang diringankan. Kenapa kita mengambil perkataan si fulan, perkataan orang ini, sedangkan ada Al-Quran yang jelas-jelas mengatakan orang yang mati dalam keadaan tidak mukmin, orang kafir, tidak akan mendapatkan keringanan sedikit pun. Jadi kita jangan mengalahkan Al-Quran, ini kan wahyu dari Allah. Mengalahkan Al-Quran, kemudian di kitab itu ada. Tidak. Jadi sekali lagi yang perlu difahami, bahwasanya ketika orang tersebut itu meninggal dalam keadaan bukan mukmin, dimasukkan neraka jahanam, maka tidak akan ada keringanan. Itu tadi pendekatan pemahaman. Jadi kalau 1000 derajat panasnya, maka tidak akan menjadi menjadi 100, menjadi 50, apalagi sampai diberi air umpamanya, air yang seger umpamanya. Nauzubillah, tidak. Jelas-jelas Al-Qur'annya. Tapi kalau berbeda tingkatan dalam masalah siksaan, iya, meskipun sama orang kafir dengan orang kafir yang lain itu. Tapi semuanya titik temunya semuanya disiksa selamanya. Nauzubillah. Ini adalah rahmat Allah, kita dijadikan orang yang mukmin, mengerti tentang keimanan. Ialah ketika di dunia kita sengsara, yang penting iman tetap ada. Daripada kita umpamanya ada seseorang tersebut itu meninggal dalam keadaan bukan mukmin, kemudian disiksa selamanya, ila abadil abad, ila ma la nihayatalah, sampai tidak ada batasnya, selamanya. Jadi memang benar ada tingkatan-tingkatan. Artinya ini 1000, ini 500, tergantung dia kufur, kemudian melakukan perkara-perkara yang dilanggar oleh agama. Seandainya dia Islam, wajib untuk mengerjakannya. Tidak dijalankan umpamanya karena dia bukan Muslim, maka semakin dia itu akan mendapatkan siksa yang lebih banyak, akan lebih parah, lebih parah. Jadi namanya siksaan, iya benar tingkat-tingkatan. Tapi ingat, siksaan yang paling ringan dikatakan untuk orang kafir itu bara api, akan ditaruh di telapak kakinya. Dengan itu otaknya mendidih. Allah, otaknya mendidih selamanya. Selamanya. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur karena kita mengerti tentang keimanan. Itu. Jadi termasuk apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tentang adanya neraka jahanam. Disediakan untuk siapa? Untuk sebagian orang Muslim, pelaku dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah dan tidak mendapatkan syafaat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia masuk neraka tidak selamanya. Tidak selamanya. Nanti akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diperuntukkan neraka jahanam ini untuk orang-orang yang mati dalam keadaan bukan muslim, mati dalam keadaan bukan iman. Itu. Kemudian siksa yang di neraka jahanam itu jelas-jelas ada, diperuntukkan untuk ruh dan jasad, bukan sekedar ruh hayalan seperti orang yang bermimpi, bukan, ruh dan jasadnya, karena nanti akan dikembalikan lagi. Dan azab siksa yang begitu pedih digambarkan bahwasanya seorang kafir itu nanti dirsuhu ataupun gusinya seperti gunung Uhud. Gunung Uhud. Pernah tahu kan? Pernah tahu kan gunung Uhud ya? Pernah lihat gambarnya? Itu gusinya dibesarkan seperti itu. Supaya apa? Supaya setiap sendi-sendinya itu akan merasakan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya setiap sendi-sendinya itu akan merasakan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an jelas-jelas, kullama natijat juluduhum batalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika kulit mereka itu sudah mengelupas, meleleh,
sudah hancur maka akan didatangkan, akan Allah Ta'ala ganti dengan kulit yang baru supaya namanya siksaan itu tidak terputus-putus sampai sampai selamanya, tidak ada ujungnya, itu jelas-jelas diterangkan dalam Al-Quran begitu. Kemudian ada orang yang mengatakan tenang aja, besok kita kalau di neraka jahanam itu kita palingnya berhangat-hangatan. Alhamdulillah. Dikatakan bahwasanya ketika di neraka jahanam itu seperti orang yang kedinginan kemudian dipasang tungku begitu, kemudian dinyalakan api, kemudian berhangat-hangatan. Kayak seperti itu. Menghina berarti. Menghina apa yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis. Kemudian ada sebagian orang mengatakan, tenang aja ketika di jahanam itu seperti halnya rumah sakit. Rumah sakit itu tempat siksa kan bukan. Jelas-jelas dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya ketika kulit mereka itu terkelupas, kemudian terbakar, kemudian hangus, kemudian hancur, maka akan diganti dengan kulit yang baru. Supaya akan menerima siksa sampai tidak ada batasnya. Ila malaniyatalah. Sekali lagi, supaya ini menjadi pengingat bagi kita, supaya kita benar-benar merasakan rahmat dari diutusnya baginda Nabi SAW. Supaya kita benar-benar merasakan betapa nikmat yang paling agung kita itu bisa mengetahui ilmu seperti ini. Mengetahui bagaimana cara menjaga lisan kita, bagaimana cara kita menjaga hati kita, bagaimana cara kita menjaga tangan kita, bagaimana caranya kita menjaga kaki kita, bagaimana caranya menjaga semua anggota badan kita supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nikmat yang paling agung. Makanya jangan karena sesuatu yang sepele melalaikan kita tentang nikmat-nikmat Allah yang lain, terutama nikmat Islam, terutama nikmat bisa belajar ilmu agama. Jangan karena sepele kita itu dicoba tentang masalah sesuatu yang nafsu itu tidak menyukainya. Kemudian kita lalai tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Jadi sekali lagi kita harus bersyukur. Jadi ada neraka jahanam. Neraka jahanam disediakan untuk sebagian orang muslim yang mati dalam keadaan dosa besar, tidak diampuni oleh Allah dan tidak mendapatkan syafaat baginda Nabi. Dia akan masuk neraka, akan tapi tidak selamanya. Dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disediakan untuk orang yang kafir. Dan siksanya akan selamanya. Sekali lagi, siksa orang kafir itu tidak akan ada keringanan. Tidak ada keringanan sama sekali. Tidak ada keringanan. Kalau beda-beda iya. Tapi yang paling ringan sekalipun itu nanti akan ditaruh bara api di telapak kakinya. Dengan itu otaknya akan mendidih dan itu selamanya. Semoga kita diselamatkan dari api neraka ini. Amin. Itu yang disampaikan oleh Nabi, ada namanya neraka. Ada namanya neraka. Kemudian ada namanya jembatan, as-sirat. Sirat, jembatan yang ujungnya itu akan diletakkan di tempat yang sudah tergantikan. Tempat, tadi kan dijelaskan bahwasanya orang ini nanti di akhirat nanti akan dikumpulkan di mahsyar. Mahsyar ini mana? Mahsyar ini kalau sebagian ulama mengatakan dalam hadis bahwasanya itu adalah daratan Syam. Syam itu mana? Syam itu Palestina, Yordania, kemudian Syria, kemudian Palestina, Libanon. Itu 4 dan ada sebagian yang sebagian dari Irak atau mana yang masuk dalam daratan Syam itu. Tapi sudah tergantikan karena sudah kiamat. Kemudian nanti ujung jembatan ini itu akan diletakkan di sini. Ujung jembatannya itu ditaruh di situ supaya nanti akan dilewati oleh para makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia.
Kemudian ujung yang lain itu di tempat sebelum surga. Jadi bukan langsung di surganya, di tempat sebelum surga. Jadi kata guru-guru kita bentuknya kayak seperti ini. Jadi menjulang jembatan. Dan jembatan ini perlu diketahui bahwasanya itu sangat lebar. Sangat lebar, tidak seperti yang biasanya masyhur dikatakan bahwasanya jembatan ini katanya sempit, bahkan katanya besarnya itu seperti rambut, kecilnya itu sama seperti rambut. Ya gimana orang lewat kalau seperti rambut begitu? Tapi bukan begitu kata ulama, mengartikan dari sebagian makalah itu bahwasanya itu saking takutnya melewati jembatan tersebut sehingga diperumpamakan seperti halnya rambut kecilnya dan tajamnya seperti halnya pedang, bahkan lebih katanya. Karena apa? Karena memang sangat licin di situ diceritakan. Orang yang lewat di situ itu ada kalanya terbang tanpa menginjak sama sekali. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah ini. Amin. Jadi orang yang lewat di situ, setiap orang mesti akan lewat. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa im minkum illa wariduha, al-wurud di situ tidak ada seorang pun di antara kita semuanya kecuali akan melewatinya, bukan akan masuk. Jadi kata-kata waroda itu ada kalanya waroda dukhul, masuk, ada kalanya murur, lewat. Tapi yang dimaksud di sini adalah murur, lewat. Jadi setiap kita akan melewatinya. Yang melewatinya itu nanti ada kalanya dia itu terbang. Dan terbangnya pun tidak menginjak daripada jembatan tersebut maksudnya. Dan yang melewati, yang terbang itu juga macam-macam. Ada yang seperti kuda yang sangat cepat. Banyak macam-macam tergantung dari amalnya ketika di dunia. Tergantung dari amalnya ketika di dunia. Kemudian sebagian yang lain itu ada yang menginjak jembatan. Yang menginjak jembatan ini itu ada yang ada yang selamat dengan ketakutan yang teramat. Kemudian ada kalanya yang dia itu jatuh. Dan ketika jatuh, kalau dia orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dan ia adalah orang mukmin, itu nanti akan ada namanya kayak seperti kayak seperti pancing begitu, cuma besar di kanan kiri daripada jembatan tersebut. Setiap ada orang mukmin yang Allah taala kehendaki untuk nyampe kepada surga, cuma amalnya ketika di dunia dikit, yang penting dia adalah orang yang beriman, kemudian nanti akan dikembalikan lagi. Kemudian nyantol dikembalikan lagi, begitu. Sampai dia itu benar-benar nyampe ke ujung yang dekat dengan surga. Nah, itu. Ada yang tidak diselamatkan, tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamat, dia akan masuk neraka. Kalau dia mukmin sekali lagi, dia tidak akan selamanya. Nah, itu adalah jembatan. Itu juga harus percaya kita. Nanti kejadian-kejadian fase-fase seperti itu akan kita alami semuanya. Untungnya kita, semoga kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah. Mari kita perbanyak doa, semoga Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita semuanya seperti halnya kumpul ketika di dunia dalam ketaatan, begitu juga ketika di surga, di akhirat. Semoga kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma surga itu tidak murah katanya. Dikelilingin dengan perkara-perkara yang nafsu itu tidak menyukainya. Mau belajar setiap hari kan nggak mau kan nafsu itu. Inginnya santai, menggang HP, makan, minum, ke restoran, kafe, kan begitu. Itu yang diingini nafsu. Tapi percayalah orang yang melawan nafsunya, berusaha untuk terus melawan hawa nafsu yang jelek tersebut, dia akan memperoleh keberuntungan di akhirat nanti. Kemudian yang berikutnya itu adalah haud telaga. Telaga yang nanti diperuntukkan untuk orang-orang muslim, untuk orang-orang mukmin. Setiap nabi itu mempunyai telaga. Letaknya di mana? Perbedaan ulama. Ada yang mengatakan sebelum jembatan, ada yang mengatakan setelah jembatan, di tempat sebelum surga. Nah, tadi kan dikatakan bahwasanya ujung jembatan itu ada di bumi yang telah
digantikan oleh Allah. Yang ujung yang lain itu di tempat sebelum surga. Ada yang mengatakan haud itu, telaga itu ada di sebelum jembatan. Ada yang mengatakan setelah jembatan sebelum surga. Yang penting semuanya sepakat bahwasanya telaga itu tidak di surga, sebelum surga. Cuma berbeda pendapat, ada yang mengatakan sebagian ulama sebelum jembatan, ada yang setelah jembatan, setelah melewati jembatan. Setiap para nabi, Nabi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai telaga. Telaga baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu telaga yang paling besar karena umatnya yang paling banyak. Nah, itu adalah keistimewaan umat baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur sekali ketika kita itu dilahirkan pada masa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu diutus. Itu kita bersyukur karena di antara keistimewaan begitu, meskipun kita adalah umat-umat yang terakhir, akan tapi keutamaan umat-umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak sekali daripada mengungguli daripada umat-umat yang terdahulu. Salah satunya adalah telaga ini. Telaga ini adalah telaga yang disediakan untuk umat Nabi itu paling besar. Katanya untuk perjalanannya aja itu jaraknya itu butuh sebulan untuk supaya mengelilingi daripada telaga tersebut. Kemudian gelasnya itu seperti kanujumis sama seperti halnya bilangan bintang. Kan banyak itu. Kemudian susunya warnanya lebih putih daripada madu, lebih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada misik. Itu telaga. Dan orang ketika minum itu tidak akan haus selamanya. Ketika itu kan panas itu, panas. Nanti kita ceritakan dalam bab syafaat, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam panas terik matahari. Kemudian ada minuman yang sangat segar. Nah, tidak ada di dunia, disediakan untuk orang-orang muslim yang mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika minum itu tidak akan haus selamanya. Akan tapi dia ingin berusaha untuk minum terus. Kenapa? Saking enaknya bukan karena dia itu haus. Akan tapi saking rasa enak yang didapatinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatinya. Amin. Kemudian yang berikutnya adalah syafaat. Syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tadinya orang mukmin, yang penting mukmin, yang penting muslim. Cuma mukmin muslim itu yang bagaimana? Itu harus tahu kelanjutannya. Kelanjutan daripada daras-daras ini. Makanya istiqomah dalam belajar ilmu agama. Jadi sekali lagi bukan yang namanya muslim itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian aman dia. Tidak ada perkara-perkara yang membatalkan keimanan, bukan. Makanya sayang sekali kalau umpamanya para jamaah di antara jamaah ada yang tidak istiqomah dalam mengikuti pengajian ini. Sayang sekali. Jadi supaya kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga istri kita dan anak kita, semua orang-orang yang kita cintai daripada api neraka selamanya, maka jalan satunya adalah kita belajar. Jadi ada namanya syafaat. Syafaat ini adalah minta kebaikan dari Allah untuk orang-orang yang berbuat durhaka. Untuk orang-orang yang berbuat durhaka. Jadi syafaat ini itu untuk orang-orang yang berdosa besar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Jadi syafaatku teruntukkan kepada orang-orang yang berdosa besar dari umat-umatku. Artinya umat ijabah, orang-orang mukmin, orang-orang yang mukmin. Begitu. Artinya kalau umpamanya dia itu tidak berbuat dosa besar kan nggak butuh syafaat. Berarti tadi langsung masuk surga. Lah, syafaat ini ada kalanya untuk supaya dia itu tidak disiksa ataupun syafaat tersebut itu adalah mengurangi masa disiksa yang seharusnya dia berhak. Jadi katakan umpamanya syafaat itu ada kalanya mengurangi bukan meringankan, tapi mengurangi masa.
Karena disebutkan bahwasanya ketika itu orang-orang Muslim itu ada kalanya disiksa, kemudian dikurangi asalnya 100 tahun menjadi 50 tahun. Asalnya 50 tahun umpamanya pendekatannya itu menjadi 10 tahun. Itu. Jadi bukan meringankan tapi dikurangi masanya. Dikurangi masa yang seharusnya dia berhak. Itu adalah syafaat teruntuk kepada orang mukmin. Jadi Nabi SAW bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku teruntuk kepada umatku yang pelaku dosa besar. Kalau bukan dosa besar berarti kan tidak butuh syafaat. Artinya dia kan masuk surga. Tadi kita jelaskan bahwasanya orang yang ditimbang itu ada 3 kelompok dari orang mukmin itu kan. Kalau yang terakhir itu yang pelaku dosa besar. Ada kalanya diampuni oleh Allah. Kalau tidak diampuni maka akan mendapatkan syafaat. Kalau dia mendapatkan syafaat maka ada kalanya syafaat tersebut itu untuk seharusnya dia berhak untuk mendapatkan siksa, dia tidak mendapatkan siksa karena mendapatkan syafaat baginda Nabi. Ada kalanya pengurangan masa. Jadi asalnya 200 menjadi 100 tahun. 200 menjadi 100 tahun. Itu teruntukkan kepada umat Nabi. Siapa umat ini? Umat orang Muslim, yaitu orang Muslim. Karena syafaat itu hanya untuk orang mukmin. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan tidak akan bisa mensyafaati atau menerima syafaat kecuali orang-orang tersebut itu adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Siapa yang diridhai, yang dicintai oleh Allah? Orang mukmin. Siapa yang dicintai dan diridhai oleh Allah? Orang Muslim. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Kemudian syafaat tersebut itu banyak juga nanti orang-orang yang akan mensyafaati, para nabi, kemudian para malaikat, kemudian para orang-orang yang mati syahid itu juga bisa mensyafaati. Kemudian syafaat Nabi SAW yang perlu kita ketahui itu ada namanya syafaat yang agung, yang besar. Kenapa dinamakan agung? Karena syafaat tersebut tidak terkhususkan kepada umat Nabi SAW, pada umat-umat pada masa ini, umat setelah Nabi Muhammad SAW diutus, tidak. Itu namanya syafaatul uzma. Apa syafaatul uzma? Syafaat yang agung. Dikatakan agung karena tidak terkhusus kepada umat Nabi. Umat terdahulu juga begitu. Yaitu ditentukannya langkah selanjutnya setelah sebelumnya itu terombang-ambing dari terik matahari. Terik matahari yang begitu panas pada waktu itu, tidak ada putusan mau kemana selanjutnya. Kemudian banyak orang-orang yang lari mengadu kepada Nabi masing-masing, kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena pada waktu itu panas sekali sehingga dalam sebagian hadis diceritakan bahwasanya ada yang keringat mereka itu sampai lutut, ada yang menenggelamkan mereka. Saking panasnya diceritakan orang kafir mengatakan, ya Rob arihni walau ilan nar. Belum tahu tentang neraka jahanam, dia mohon kepada Allah, ya Allah istirahatkanlah saya walaupun dimasukkan neraka. Pada waktu itu berarti benar-benar sangat panas. Sehingga orang-orang kafir mengatakan, ya Rob, ya Allah istirahatkanlah saya walaupun dimasukkan ke neraka. Belum tahu dia siksa neraka bagaimana. Saking pedihnya, saking panasnya pada waktu itu. Kemudian mereka itu datang kepada Nabi Adam alaihissalam mengatakan bahwasanya Adam, kamu adalah manusia yang pertama kali, tolonglah kita. Kemudian Nabi Adam mengatakan, saya bukan yang dimaksud. Lastu ahlan lidzalik. Saya bukan orang yang dimaksud. Kemudian datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Datang kepada Nabi Nuh dengan mengucapkan, wahai Nuh, kamu adalah awwalur rusulillah. Kamu adalah orang yang pertama kali diutus oleh Allah. Orang Wahabi dengan hadis ini mengatakan bahwasanya tidak ada Nabi Adam itu. Yang pertama kali diutus oleh Allah itu adalah Nabi Nuh katanya. Karena berdasarkan hadis syafaat. Hadis yang menceritakan tentang syafaat Nabi SAW. Katanya tidak ada Nabi Adam. Kan jelas
hadisnya bahwasanya orang yang pertama kali diutus itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya Nuh anta awwalu rusulillah, kata orang-orang sebagian yang tidak tahu tentang hadis. Cuma hadis itu saja yang ia ketahui. Katanya begitu. Nabi Adam itu bukan nabi katanya, karena jelas hadisnya bahwasanya Nabi Nuh itu adalah orang yang pertama kali diutus oleh Allah. Itu bukan itu artinya, bukan artinya adalah orang yang pertama kali diutus ke bumi itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dalam hadis yang lain diceritakan, Adamu faman siwahu minal anbiya itahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan nabi-nabi yang lain, jelas ada Nabi Adam alaihissalam. Kalau dikatakan itu sebagai hadis, ini juga hadis. Nah, tapi kata ulama, artinya ketika orang-orang berbondong-bondong untuk meminta tolong kepada Nabi Nuh alaihissalam tentang keadaan itu, maksudnya kamu, wahai Nuh, adalah orang yang pertama kali diutus ke muka bumi ketika ada kemusyrikan, ketika ada kesyirikan, ketika ada kekufuran. Pada zaman Nabi Adam kan nggak ada kekufuran. Pada Nabi Nuh tidak ada kekufuran. Yang ada dosa iya, tapi kekufuran, kesyirikan nggak ada. Semuanya Muslim. Baru ada kemusyrikan itu setelah meninggalnya Nabi Idris alaihissalam. Sehingga dengan jarak 1000 tahun kekufuran pada waktu itu merajalela, diutuslah Nabi Nuh alaihissalam. Makanya orang-orang pada waktu itu meminta tolong kepada Nabi Nuh dengan mengatakan, kamu adalah orang yang pertama kali diutus Allah, artinya ketika terjadi kekufuran di muka bumi. Bukan artinya adalah dia, Nabi Nuh alaihissalam, orang yang pertama kali menjadi Nabi dan Rasul di muka bumi, menafikan daripada Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Adam alaihissalam. Itu tahu, kita belajar, tahu cara memaknai hadis. Kita belajar, kita tahu cara memaknai Al-Quran. Banyak orang yang fasih dalam mengucapkan Al-Quran, tapi karena tidak belajar, dia memahami Al-Quran seenaknya. Banyak orang yang fasih mengucapkan hadis, tapi dia memahami hadis seenaknya. Nggak ada guru. Sehingga apa? Sama seperti itu tadi. Dikatakan bahwasanya tidak ada Nabi Adam itu. Yang ada itu adalah Nabi Nuh. Karena berdasarkan hadis syafaat ini, itu bukan itu. Jadi sekali lagi, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pada waktu itu datang kepada Nabi Nuh meminta tolong, kemudian jawaban Nabi Nuh sama, bahwasanya saya bukan yang dimaksud. Kemudian datang kepada Nabi Musa alaihissalam sama, kemudian datang kepada Nabi Isa alaihissalam sama jawabannya, saya bukan orang yang dimaksud. Kemudian datang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, kemudian diwahyukan kepadanya, irfa' ra'saka sal tu'ta. Jadi angkat kepalamu, kemudian mintalah maka akan diberikan. Kemudian dikatakan bahwasanya minta keputusan tentang apa langkah setelahnya. Kemudian setelah itu baru ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat jasa syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma yaitu dikatakan agung karena untuk semua umat, tidak terkhususkan pada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Makanya kita harus tahu, harus yakin seperti ini. Nanti ini terjadi apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman tentang adanya syafaat dengan perincian yang kita jelaskan tadi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentar, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, kalau ada seorang karena kekhawatiran tergelincir dalam kekufuran, maka dibiasakan memperbaharui
iman dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa dibolehkan? Dan apakah zat dari neraka itu, Ustaz? Karena saya pernah dengar ada siksa hawa dingin. Kalau yang pertama kita kalau syahsyah kita biasanya kita disuruh mengucapkan memperbanyak 2 kalimat syahadat. Itu adalah syahadatul ihtiyat katanya. Syahadat untuk berhati-hati itu boleh. Dengan perincian-perincian mungkin nanti pada bab-bab berikutnya kita jelaskan. Kemudian zat dari neraka itu maksudnya kalau fisiknya secara pasti kita nggak tahu, tapi bentuknya dalam hadis diterangkan bahwasanya antara ujung satu dengan yang lain, ujung yang satu pada bumi yang telah tergantikan, kemudian ujung yang lain itu di tempat sebelum surga, bukan langsung surga. Itu kalau warnanya bagaimana kita nggak pernah dengar itu. Karena saya pernah dengar ada siksa hawa dingin. Kurang tahu kalau siksa perinciannya itu apa. Kalau dalam Al-Quran itu dijelaskan kulamana dijajulutuhum badalnahum juludan ghairuha liyadzuqul adzab. Itu satu. Kemudian nanti minumannya itu adalah minuman air yang sangat mendidih. Kemudian di situ sampai mencapai puncak dari panas. Iya, memang ada dalam Al-Quran. Kalau hawa dingin saya nggak pernah mendengar. Ya, itu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita. Semoga kita selalu istiqamah, menambah keimanan kita, semakin takut kepada Allah, semakin kita mengerjakan kewajiban-kewajibannya, semakin kita menjauhi larangan-larangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang akhirnya kita memohon kepada Allah, semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa iman yang sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.